Bersama dengan video seperti ini, Cina juga telah mengumumkan bahwa mereka telah memberikan tarif nol kepada banyak negara di seluruh dunia. Berikut adalah rincian pengumuman ini. Cina telah memberikan 33 negara Afrika dengan tarif nol untuk semua ekspor mereka ke Cina. Cina telah tetap menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 15 tahun berturut-turut. Selama bertahun-tahun, porsi perdagangan Cina-Afrika dalam total perdagangan luar negeri Afrika telah meningkat. Sekarang, ini terdengar seperti pengumuman yang bagus. Tetapi apakah Anda tahu bahwa mereka hanya memberikan ini kepada negara-negara Afrika? Cina ingin semua orang percaya bahwa Cina adalah pembela perdagangan bebas, padahal kenyataannya ini hanyalah penipuan murni. Banyak ekonomi Afrika tidak memiliki kapasitas industri untuk mendapatkan keuntungan dari akses preferensial dan ekspor bernilai tinggi, menghadapi hambatan seperti standar teknis dan peraturan yang terus diperluas. Beijing membuat masuknya pasar hampir mustahil, apalagi mendapatkan keuntungan darinya. Secara sederhana, negara-negara Afrika tidak memiliki kapasitas untuk mengekspor banyak barang ke Cina, dan itulah mengapa Cina memberi mereka tarif nol untuk ekspor apapun. Ini seperti saya memberitahu semua orang di Afrika bahwa saya akan menggandakan gaji yang saya bayarkan kepada mereka. Pada kenyataannya, saya tidak membayar siapapun di Afrika apapun. Jadi, bahkan jika saya menggandakannya, itu tidak akan membuat perbedaan. Ini berarti bahwa langkah Cina ini murni performatif untuk semua orang. Itu murni optik. Cina ingin dunia berpikir bahwa mereka adalah pembela perdagangan bebas, ketika pada kenyataannya, Cina tidak benar-benar mempraktikkan perdagangan bebas. Mereka mempraktikkan sesuatu yang disebut merkantalisme, di mana mereka menginginkan akses ke pasar semua orang, tetapi mereka tidak ingin negara lain memiliki akses ke pasar Cina. Itulah sebabnya mereka telah melarang Google di Cina. Itulah sebabnya mereka telah melarang Facebook, Instagram, dan bahkan video ini, YouTube dilarang di Cina. PKT tidak ingin perusahaan asing masuk ke Cina dan bersaing dengan perusahaan Cina, sementara mereka memberi insentif kepada perusahaan lokal untuk berekspansi menggunakan uang gratis, sehingga mereka dapat pergi ke negara lain dan menyingkirkan perusahaan asing. Izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud dengan ini, karena ini jelas merupakan tuduhan besar. Tetapi ini bukan hanya tuduhan. Baja Cina adalah contoh sempurna dari praktik ini. Anda lihat, PKT memberikan banyak uang gratis dalam bentuk subsidi kepada perusahaan baja di Cina untuk membangun pabrik yang lebih besar dan lebih besar. Sekarang, tentu saja, ini adalah sesuatu yang dilakukan banyak negara. Mereka mendukung industri mereka yang sedang tumbuh dengan memberi mereka subsidi dan insentif pajak. Namun, PKT telah membawa ini ke tingkat yang lain, dan itu karena tujuan PKT jauh lebih jahat daripada hanya mendukung industri yang sedang tumbuh. Anda lihat, PKT terus mensubsidi industri baja Tiongkok bahkan setelah permintaan baja lokal terpenuhi. Itu berarti Tiongkok memiliki lebih dari cukup produksi untuk memenuhi semua permintaan pelanggan Tiongkok. Tetapi tujuan PKT bukan hanya untuk memuaskan pelanggan Tiongkok. Tujuannya adalah membanjiri pasar luar negeri dengan baja Tiongkok yang murah. Dengan begitu, perusahaan asing akan gulung tikar. Pikirkan tentang hal ini. Katakanlah Anda adalah produsen baja Amerika. Anda harus mengeluarkan uang sendiri untuk membangun pabrik. Anda harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli atau menyewa tanah. Dan kemudian Anda harus mengeluarkan uang sendiri atau, saya kira, menggunakan pinjaman bank untuk membayar pekerja Anda, membayar persediaan, dan semuanya. Anda menutupi biaya untuk bisnis Anda. Kemudian, setelah baja siap, Anda memasarkan produksi Anda dan menjualnya dengan harga yang Anda dapatkan, sedikit keuntungan. Karena pada akhirnya itulah mengapa Anda mengambil banyak risiko untuk mendapat untung. Tetapi dengan perusahaan baja Cina, persamaannya sangat berbeda. Perusahaan Cina tidak perlu khawatir membayar tanah. Mereka tidak perlu khawatir membayar sewa karena PKT memberi mereka banyak uang gratis sebagai subsidi. Mereka juga tidak perlu khawatir membayar bunga pinjaman yang mereka ambil dari bank negara di Cina, karena PKT memberi mereka pinjaman tanpa bunga atau dengan suku bunga lebih murah. Di atas itu, terkadang PKT juga membantu mensubsidi persediaan yang digunakan untuk memproduksi baja. Dengan cara ini, ketika perusahaan Cina masuk ke pasar luar negeri, katakanlah di sini di Amerika, mereka tidak perlu menjualnya dengan harga pasar untuk mendapat untung. Mereka dapat menjualnya jauh lebih murah daripada perusahaan Amerika dan tetap mendapat untung. Itu berarti perusahaan Amerika tidak dapat bersaing dengan baja Cina, karena PKT mensubsidi produksi baja. Maka perlahan-lahan,
semua perusahaan baja asing akan gulung tikar. Sekarang, tujuan PKT dengan ini sederhana. Jika ada perang di masa depan, PKT tidak ingin negara asing memiliki pabrik yang dapat memproduksi baja. Mereka bahkan tidak ingin negara asing memiliki jenis pabrik apapun yang dapat memproduksi apapun. Karena, pikirkan tentang hal ini. Apa yang Amerika lakukan dalam Perang Dunia Kedua? Amerika menggunakan banyak pabriknya yang memproduksi produk konsumen, dan Amerika menggantinya untuk memproduksi produk terkait perang. PKT tahu ini. Itulah sebabnya mereka ingin menghentikan semua pabrik, dan mereka menggunakan subsidi dan uang gratis untuk menghentikan perusahaan lain. Ketika negara lain mulai melawan balik terhadap ini, PKT melakukan tindakan performatif yang baru saja saya tunjukkan sebelumnya dalam video, dan memberitahu dunia hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah pembela perdagangan bebas. Di sini, kita memiliki CEO JP Morgan, Jamie Dimon, yang menjelaskan dengan tepat mengapa Amerika perlu menjadi kurang bergantung pada Tiongkok dan Rusia jika ada perang di masa depan. Tiongkok dan Rusia telah menjelaskan dengan jelas bahwa mereka ingin membongkar sistem pasca Perang Dunia Kedua. Dan saya pikir tujuan dari semua perdagangan ini adalah untuk membuat Eropa dan mitra dagang kita, Jepang, Korea, Filipina, lebih kuat, bukan lebih lemah. Mendekatkan mereka saat kita membangun militer kita. Dan perdagangan apapun yang melindungi militer adalah hal yang harus kita lakukan. Maksud saya, kita membuat banyak kesalahan seperti yang Anda tahu, farmasi. Kita begitu bergantung pada Tiongkok untuk semua hal. Kita tidak dapat bergantung pada musuh potensial untuk hal-hal yang kita butuhkan untuk militer kita. Dan, Anda tahu, di sana saya cukup simpatik bahwa kita harus melakukan itu. Sangat penting. Tetapi poin tentang keamanan nasional adalah bahwa keamanan ekonomi dan keamanan nasional hampir berhubungan langsung dalam jangka panjang. Anda tahu, mudah-mudahan ketika perang ini diselesaikan, dan saya harap demi kepentingan Ukraina, di mana mereka memiliki kedaulatan, telah berakhir, dan kepentingan Israel tanpa terus-menerus diserang oleh teroris di tiga sisi, Anda perlu menjaga aliansi ekonomi bersama. Saya pikir itu akan menjadi kepentingan Rusia, Korea Utara, Iran, dan Tiongkok untuk memecah belah dunia barat. Dan saya pikir itu akan menjadi kesalahan jangka panjang terbesar. Dan saya berbicara tentang lebih dari 30 atau 40 tahun. Saya tidak ingin membaca buku tentang bagaimana Barat tersesat. Inilah tepatnya mengapa Tiongkok panik sekarang. Karena Tiongkok tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja menggantikan permintaan Amerika. Mereka telah membangun semua pabrik dan semua kelebihan kapasitas untuk bersaing dengan bisnis Amerika Serikat dan untuk memenuhi permintaan konsumen Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, konsumen Amerika Serikat dapat mengambil permintaan mereka dan mengarahkannya ke negara lain. Sekarang, saya yakin banyak dari kalian tahu bahwa Amerika akan mengalami penderitaan dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya, Tiongkok akan kehilangan lebih banyak daripada Amerika Serikat saat ini. Right. Now, when you think about this with tariffs, you say, okay, who's flexible and who's inflexible? We can reallocate our demand across borders. Factories that are already built cannot move. They are stuck where they are. China has developed factories for selling to the U.S. consumer market. They have trained workers for selling to the U.S. consumer market. We can move our demand across borders. Those factories and citizens cannot move. They're stuck where they are. And so the incidence will fall on them, just as in the property tax example, right? Now, does this automatically happen on day one? No. But will this happen in the fullness of time? Absolutely. This is just the basic economics of incidence in public finance. And and if the incidence is falling on other countries because they're inflexible, the Chinese now have to find someplace else to absorb their demand, to absorb their excess supply. And guess what? There isn't anywhere else to absorb their excess supply. Who's going to buy as much as American consumers? Nobody, right? There is no place else to absorb their excess supply.